Yuk, kita mulai yuk. Oke. IHSG, apa kabarnya IHSG hari ini? Hampir menguji resisten 7375. Hari ini ditutup hijau lagi, masih bisa naik dikit di Januari. Mungkin koreksinya agak-agak Januari akhir ya. Jadi Januari first week masih sepi, Januari pekan kedua ketiga naik, Januari pekan terakhir bisa ada koreksi membentuk ekor. Koreksi normal, jadi sebenarnya masih tetap ditutup hijau, masih berpotensi ditutup hijau di Januari ini. Tapi udah mulai rawan profit taking untuk saham-saham yang naiknya udah signifikan. Nah, yang menarik adalah sejak bulan November, ini November, Desember, dan Januari, ketika IHSG reverse dari bulan Oktober ke bulan November, ini Oktober, ini November, ini chart monthly ya. Jadi ketika IHSG itu reverse dari Oktober ke November, ini tuh reverse-nya langsung cepet banget gitu. Dan reverse ini kan reverse-nya gara-gara The Fed nggak naikin suku bunga lagi kan. Tapi yang menarik, yang ngedorong kenaikan IHSG itu sahamnya bukan cuma banking aja. Jadi kayak ganti-ganti. Ini pas ada pengumuman, ini banking. Ini pas ada pengumuman juga soal inflasi, ini banking. Ini 23 November ini juga ada pengumuman, ini banking. Tapi selebihnya pas di sini yang kecil-kecil ini yang dorong naik ini bukan banking. Ya, jadi yang ngedorong naik di sini ini sahamnya macam-macam, ada dari sektor teknologi, ada dari sektor consumer goods, juga ada dari saham-saham Pak Prayogo Pangestu, jadi ganti-gantian gitu. Sehingga kalau ditanya sekarang posisinya IHSG setinggi ini naik udah signifikan banget dari November kemarin sampai sekarang tuh naiknya udah 10%. Sehingga kalau ditanya IHSG udah naik 10%, gimana nih saham-saham yang udah rawan profit taking apa? Gak ada yang ngegas sampai kayak gini, jadi ganti-gantian. Nah, kita lebih ngelihat secara teknikal aja. Dan kemungkinan IHSG di Januari ini masih bisa ditutup hijau, ini didorong gantian oleh sektor lainnya gitu. Jadi rotasi sektoralnya tuh jalan banget. Seperti yang kita udah antisipasi di akhir Desember kemarin, kita ada anticipate saham-saham yang potensial jalan di awal tahun ini adalah saham dari sektor komoditas ya. Jadi ada komoditas coal dan juga ada oil and gas gitu. Dan hari ini coalnya mulai rally. Nah, tapi sebenarnya kita di Entret kita udah nyicil atau nyolong start dulu di Desember kemarin. Ada nitip sendal di 1 atau 2 saham. Kita coba lihat ya kabarnya gimana. Contohnya di Indi atau Indika Energy di sini. Nah, ini kita udah nyolong start pada tanggal 20 Desember kemarin. It's interesting, di sini ada satu pattern, kelihatan mulai ada tanda akumulasi. Dan hari ini dia mulai breakout. Aku kalau boleh update supportnya ada di level 1495, baru tadi terganti gitu. Oke, nah ini satu tanda yang menarik. Kenapa? Karena meskipun IHSG-nya nanti misalkan IHSG stagnan atau IHSG ada koreksi, tetap ada saham lain yang menarik yang naik gitu. Dan yang menarik hari ini lagi adalah meskipun saham-saham batu baranya aktif, ternyata market value tuh cuma 6,7 triliun aja. Jadi 6,7 triliun. Jadi sebenarnya transaksi di bursa hari ini tuh nggak banyak ya. Wah, marketnya sepi, tapi kok kayak rasanya rame gitu. Saham-saham batubara aktif, bisa ditradingin. Kesimpulannya sebenarnya kalau kamu trading, kamu tuh nggak terlalu relate dengan pergerakan IHSG, nggak terlalu relate dengan pergerakan keseluruhan saham. Ketika kita trading, kita cuman butuh beberapa saham aja yang gerak. Mungkin hanya satu sektor yang gerak, itu kita bisa trading. Jadi kalau misalkan kalian nanya tentang IHSG, jujur sih sebenarnya kita trading tidak tergantung dengan IHSG. Oke,
Ya, ini contohnya dari saham Indika Energy dari sektor komoditas batubara yang kita udah review beberapa waktu yang lalu, dan ini yang trade juga udah masuk sejak tanggal 20 Desember kemarin. Ini potensi dia akan naik sampai 1650 sampai bahkan ke level 1755. Ya, jadi ini trennya udah cukup bagus, ada potensi recovery trend dalam jangka pendek. Kemudian selain ini ada saham PTBA. Ini ada saham PTBA. PTBA-nya tadi kita ada masuk juga. Jadi buat kalian teman-teman yang sempat dividen investing di PTBA pada kapan ya? Dividen investing PTBA tuh kalau nggak salah sekitaran Oktober 2023. Lebih ya. Dividen gede. Salah. Jauh sebelum itu. Di sini nih. Ini terus jatuh sekitar 28%. Nah, di sini. Nah, ini waktu PTBA bagi dividen gede banget, dividen yieldnya sekitaran 28%, itu di Juni 2023, terus dia jatuh. Nah, terus banyak yang panik ketika PTBA-nya turun di sini. Jadi kalau kalian dividen investing sih sebenarnya nggak usah panik, harga saham tuh pasti berotasi lah dalam jangka pendek. Oke, singkat cerita, PTBA sekarang bakalan potensi ke harga berapa? By the way, aku nggak ngerekomen kalian untuk masuk sekarang untuk dividen investing, enggak. Aku ngebahas dividen investing ini buat teman-teman yang sempat beli dulu. PTBA dalam jangka pendek ini dia bakalan bisa menguji level resistennya sekitaran 2600-an di sini. 2660. Di sini. Dan bahkan bisa sampai ke level 3000-an. Oke ya, di sini ya. Nah, jadi dalam jangka pendek bisa seperti ini. Kita wait and see dulu dan kita akan update terus. Kalau patternnya gagal, kita akan kasih tahu juga real time melalui mTrade. Ini dia bilang Adaro valuasinya murah, sama aja sih. Sekarang saham-saham batubara valuasinya juga pasti lagi terdiskon semua. Tapi kalau saham-saham batubara kita pakainya lebih ke technical daripada valuation. Oke, sekarang kita mau lihat Saratoga ya, SRTG. Kok Saratoga? Ntar deh, nanti Saratoga, nanti aku jadi terpengaruh sama komen ini. Inflasi Indo turun lagi, makanya market langsung naik. Sebenarnya yang bikin naik tadi lebih ke saham-saham batubara sih. Kalau inflasi itu di Indo memang efeknya positif buat market, tapi yang lebih berasa banget kalau ada pengumuman inflasi itu lebih ke US inflation. Yang jadi fokus saat ini untuk inflasi masih US inflation. Nah, ini ITMG. ITMG perhatikan di sini dia juga breakout beberapa waktu ini. Cuman jangan FOMO ya. Kenapa? Karena ini naiknya udah beberapa hari, sedikit-sedikit sebenarnya. Udah naik beberapa hari. Jangan FOMO, jangan langsung gas semuanya. Jadi tetap wait and see dulu untuk saham-saham yang udah naik lumayan tinggi. Nah, sekarang aku mau review juga buat saham PGEO, Big Bank, bahas juga dong, Miss. Oke, nanti aku bahas ya. PGEO ini menarik patternnya dan ini memang yang udah kita tunggu-tunggu. Udah direview selama beberapa kali juga di bulan Desember kemarin. PGEO ini patternnya juga masih cakep, mTrade juga masih ada hold untuk jangka menengahnya, harganya sama-sama mirip-mirip kayak harga tadi. Jangka pendek udah pernah keluar dan kita entry lagi untuk jangka pendek. PGEO short term bisa ke 1.3 bahkan sampai ke 1.4. Kemudian kita akan lihat Toba gimana kabarnya. Toba dari sektor komoditas batubara, dia ada EBT juga energi baru terbarukan, bisa menguji level 344 sampai 374. Kemudian BBYB gimana? BBYB bukan dari sektor komoditas, nanti ya terakhir deh.
Aku mau bahas ESA dulu. ESA masih dari sektor komoditas. Gimana kabarnya? Hari ini ada reversal dalam jangka pendek, potensi menuju sampai level 600-640-an. ESA. Oke ya, ini ESA. Dia bisa ada potensi pantulan jangka pendek, tapi kalau jangka menengahnya agak-agak belum kelihatan konfirmasi nih buat ESA-nya. Oke, terus gimana dengan oil and gas? Ini ada Eko nanya oil and gas gimana kabarnya. Aku review Medco. Medco tuh cakep patternnya. Dia ada bentuk inverse head and shoulders. Inverse head and shoulders. Aku kasih tanda dia bisa naik sampai ke level 1300-an di sini. Jadi ini target inverse head and shoulders-nya sekarang lagi retrace. Support di 1100, di bawah 1100 cut loss. Selain Medco ada apa aja sih? Elsa kita lihat yuk. Gimana kabarnya Elsa? Ya ini Elnusa TBK ini juga cantik, cakep patternnya. Ini sebenarnya V-shape ya. Ini V-shape recovery dan ini retracement jangka pendeknya hari ini dia udah mantul. Jadi dia membentuk higher low. Ini ada satu low, ini higher low. Jadi ini adalah contoh V-shape recovery setelah dia jatuh. Jangka pendek bisa naik sampai 400. Nanti kita lihat lagi di 400 dia kuat nggak breakout. Kalau kuat breakout bisa sampai ke 418. Elsa dan Medco sama-sama cakep. Kalau pilih salah satu, pilih yang mana? Pilih yang aktif di market dulu. Hari ini Elsa kayaknya lebih aktif daripada Medco. Jadi intinya dua-dua sama-sama cakep. Jadi salah satu aja. Ini untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yuk kita intip Antam. Antam tuh ada sentimen positif. Tadi aku ada bahas Antam di Instagram aku. Ya, jadi ini Antam, cerita tentang Antam bisa dilihat di sini teman-teman di Instagram ya. Jadi ada investasi dari China menjalin kerjasama dengan Antam ya buat pengembangan ekosistem baterai kendaraan dan EV di Indonesia. Aku salut sih sebenarnya, salut dan respect banget buat pemerintah kita dan juga buat Pak Luhut yang udah terus mengusahakan investasi untuk EV di Indonesia gitu. Jadi salah satu yang diuntungkan ini Antam ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Antam ini akan langsung naik harga sahamnya? Apakah akan langsung terdampak positif oleh sentimen ini? Nggak langsung ya, biasanya tidak langsung relevan, tidak langsung relate. Ada satu berita positif, kadang-kadang malah orang-orang justru malah jualan sell on news karena investor-investor gedenya udah dapat berita duluan gitu. Jadi investor-investor yang masuk duluan tuh udah dapat berita duluan, mungkin dapat insider info atau something ya. Tapi kita lihat secara teknikal Antam ini gimana. Dalam jangka pendek dia ngebentuk pattern double bottom besar. Sehingga secara teknikal kita lihat Antam ini juga cukup bagus dan kita akan bahas di workshop Super Trader hari Sabtu nanti gimana cara kita melihat saham-saham potensial, saham-saham Super Trader. Ini Antam ada pattern double bottom bagus, cuman yang agak nggak enak ada dua candle merah, volumenya gede ya, jadi bakalan ada retracement dikit sebelum dia lanjut naik lagi.
Potensinya, patternnya bentuknya akan seperti ini. Ada satu consolidation kecil, low kecil di sini yang bisa mendahului tren naiknya dia. Yang jelas Antam ini akan masuk dalam salah satu watchlist kita, gitu ya. Jadi aku sangat berharap presiden berikutnya mengedepankan keberlanjutan. Nah, jadi presiden yang mengedepankan keberlanjutan tuh sebenarnya nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Ini bukan soal kampanye, aku nggak ngomongin politik sama sekali. Karena aku suka dengan, bukan cuma aku, sebenarnya investor-investor pada suka dengan proyek-proyeknya Pak Jokowi, IKN dan juga hilirisasi. Hilirisasi yang saat ini digencarin banget tuh nikel. Semoga masih berlanjut ke depan. Aku sempat dengar pidatonya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu mereka ada sebut ini. Nah kalau Pak Anies aku nggak tahu, mungkin aku salah, mungkin beliau ada sebut juga, saya nggak tahu juga. Sepertinya ada hilirisasi pernah disebut, tapi kalau IKN kayaknya enggak. Tapi menurut aku IKN juga penting. Jadi ya anyway, antara nomor 2 atau nomor 3. Oke, yuk kita lihat. Kita lihat harga batu bara, masih batu bara judulnya, dan juga oil. Siapa yang lagi flu di sini? Oke, ini harga batu bara daily-nya agak-agak turun dikit, tapi saya melihat turunnya harga batu bara ini normal correction jangka pendek aja, jadi masih cukup oke. Ya, ini masih cukup oke, normal correction cukup oke. Kemudian selain harga batu bara, kita mau lihat untuk oil ya. Oil ini lagi fluktuatif banget. Kita perhatikan US oil dan juga UK oil. US oil tuh WTI crude oil. Ini patternnya mirip banget nih kayak Elsa ya. Jadi ini pas lagi nurut banget dengan harga komoditinya, harga saham-saham oil itu. Tidak selalu seperti ini, tapi kali ini lagi mirip banget gitu. Elsa juga lagi kayak gini. Dan ini menunjukkan ada satu pattern dia mulai reverse. Sebenarnya reverse dari turun mulai menuju ke naik. Sekarang pas lagi banget nguji resistannya US oil. Jadi kita akan update lagi apakah dia berhasil berbalik jadi uptrend atau malah tetap sideways. Kemungkinan besar bisa berbalik jadi uptrend ya. Nah, sekarang kita mau lihat Brent oil atau UK oil. UK oil sama juga patternnya kayak gini, dan UK oil malah dia udah breakout dari downtrendnya dia menuju trend sideways, dan jika nanti dia breakout dari 80,64 nya dia bakalan bisa lanjut menguat gitu. Oke ya, bakalan bisa lanjut uptrend, berbalik jadi uptrend, jadi dari downtrend sideways ke uptrend. Lihat kayak gini kita ajarin di workshop super trader. Bagaimana dengan saham-saham nikel? Tadi ngomongin Antam terus lupa nih bahas saham nikel yang lain. Ngomong-ngomong, tanggal 20 Januari ini kita ada mvestart lagi, mvest.id/start, daftarnya di situ. Jangan lupa ke mvest.id/start. Ini gratis buat teman-teman semuanya dengan kode promo VEST20. Dengan kode promo VEST20, langsung aja teman-teman bisa daftar di situ gratis. Jadi ini untuk belajar investasi buat teman-teman pemula semuanya, dan sebarkan ke teman-temanmu semuanya. Oke, sekarang kita mau lihat saham yang lain. Oh ya, sebelumnya kita lagi mau bikin workshop fundamental analysis ala-ala investor gede. Judulnya Alpha Analysis. Alpha Analysis gimana? Alpha Analysis itu kita akan infoin selengkapnya buat member M-Trade dan juga alumni M-Fest dulu ya. Kita akan belajar bareng dengan Mas Gwinandra Jatikusumo. Beliau adalah CEO dari Citicorp ya. Jadi sangat berpengalaman sekali di bidang investasi institusi gitu. Kita mau lihat Inco dan juga saham lain dari sektor metals, gimana kabarnya?
Inco kabarnya gimana? Inco dia baru membentuk low pertama, ada potensi untuk membentuk double bottom. Jadi kita akan watch Inco-nya, kita akan tunggu retracement-nya. Naiknya agak kurang volume saat ini, jadi wait and see dulu. Terus MDKA gimana kabarnya MDKA? MDKA ini ada normal retracement, bentuknya mirip kayak Harum. Kita menunggu retracement-nya MDKA, kemungkinan akan ketahan di 2540 dan bisa lanjut menguat lagi. Inco, MDKA, terus apa lagi ya? Antam, terus Inco, MDKA, Antam, udah. Harum, satu lagi Harum. Hari ini judulnya komoditi. Nah, Harum ini potensial. Hari ini sebenarnya dia tuh breakout lagi, meskipun breakoutnya tuh kecil. Itu jadi bisa potensi ke 1455. Oke. Tadi ada yang nanya MAPI dan kawan-kawan hari ini ngegas. Kita ada di RALS dan juga ada di ERA. Retail masih bakalan bagus dengan menjelang pemilu saat ini, juga jelang lebaran dan after Nataru. Jadi resultnya bakalan bagus. Oh ya, aku mau update lagi tentang Astra International. Astra International ini agak hati-hati di report laporan keuangan full year 2023 dan juga laporan keuangan first quarter 2024. Ya, jadi beberapa bulan ini terutama pas jelang rilis laporan keuangan, karena kemarin ada isu tentang standar keselamatan Mitsubishi itu di Jepang dan mereka lagi ngehold penjualannya. Itu efeknya lumayan signifikan, sekitaran 10 triliunan, lumayan signifikan ke laporan keuangan. Kita tetap melihat efeknya tuh jangka pendek, dalam arti nggak akan berlanjut terus menerus, enggak, tapi it will hurt laporan keuangan jangka pendek gitu. Jadi untuk full year 2024 sedikit mungkin sedikit terpengaruh, dan juga di first quarter full year 2023 dan first quarter 2024. Kok Mitsubishi? Daihatsu bukan Mitsubishi ya, thank you ralatnya ya Daihatsu. Aduh, salah ngomong. Thank you ya, udah direvisi. Oke, kita mau ngelihat inflasi dan core inflation-nya di Indonesia secara tahunan gimana, yang tadi udah sempat aku bahas. Secara tahunan core inflation Indonesia itu turun ke level 2,61% pada Desember 2023. Sebelumnya 2,86%. 3 bulan sebelumnya, dan ini di bawah perkiraan analis di 2,72% gitu. Inflasi inti juga turun 1,8% ke level terendah gitu. Prediksinya di angka 1,85. Jadi realize-nya 1,8. Nih aku kasih lihat chartnya. Ya, ini inflasi Indonesia. Inflasi Amerika juga begini, udah mulai turun. Antara bagus dan nggak bagus ya kalau Indonesia inflasinya turun terus seperti ini. Jangan sampai deflasi, karena kalau deflasi itu ekonominya jadi melambat banget. Sekarang aja udah kelihatan ekonomi melambat ya. Ini Oktober, November, Desember. Desember inflasinya inflasinya turun 1,8, padahal Desember tuh sebenarnya lagi liburan, mestinya rame, dan diperkirakan nanti di Januari akan bisa naik, Januari sampai bulan Februari, bahkan Maret April karena ada lebaran bisa naik dikit. Kalau sampai turun banget, turun lagi jadi slow down nanti ekonominya. Ya bagus kalau surplus, Kak. Surplus itu lain, itu bicara tentang trade balance lain ya. Kita lagi bicara tentang inflasi. Ada satu hal yang menarik ya, Bursa Efek Indonesia bakalan menunjuk sekuritas jadi market maker gitu. Market maker tuh apa sih? Market maker itu penyedia likuiditas. Nah,
untuk melakukan menyediakan bid dan offer, penyedia likuiditas. Prosesnya bagaimana dan teknisnya gimana, nanti kita bakalan bahas secara terpisah di YouTube aku. Jadi wait and see buat berita bagus ini. Pertanyaan saya adalah, kalau udah ada peraturan mengenai market maker, apakah market maker di Indonesia itu menjadi putih atau masih abu-abu seperti sekarang? Kalau di US itu udah ada peraturan tentang market makernya, dan apakah masih akan ada saham-saham yang nggak ada bid sama sekali gitu? Perkiraan aku sih masih bakalan ada. Rinarto isem, Miss batuk-batuk tapi dompetnya kagak pernah batuk. Kocak. Jadi laki-laki suaranya it's not my fault. Kalau laki-laki tuh dari Instagram. Oke, aku mau review secara fundamental sekarang saham-saham cool. Yang tadi kan aku review secara teknikal ya. Aku mau review cool. Hingga kuartal 3 2024, semua kinerja saham cool tuh mengalami penurunan laba bersih. Tapi dari sisi pendapatan tuh cuman UNTR aja yang mengalami pertumbuhan secara tahunan, yakni 6,6% secara tahunan. Nah, secara valuasi menggunakan benchmark PE itu yang paling murah adalah Indi. Dia terdiskon 69,22% dari historical ya, average historical. Jadi cara ngelihat valuation tuh macam-macam. Ada yang ngelihat dengan cara forward PE juga, tapi kita pakai cara yang simple aja karena kita pakai technical juga. Nah ini perhatikan, ini secara revenue ini semuanya turun dan itu normal karena normalized semuanya, harga batu baranya juga turun gitu, jadi normal sekali. Tapi yang positif di sini cuma UNTR secara tahunan. Yang perlu diperhatikan, UNTR tuh bisnisnya bukan cuma jualan batu bara, dia ada jualan ini juga alat-alat berat gitu. Terus di sini bicara tentang profit and loss-nya gimana? Ini ya keuntungannya dia turun, semuanya banyak yang turun. Dan ini Toba juga ya turun, ada sedikit kerugian di sini, lumayan gede sih. Bukan sedikit ya. Terus di sini UNTR juga keuntungannya di sini juga menurun. Jadi semua memang turun, and that's normalized karena 2022 kenaikan batu baranya gila-gilaan karena perang Rusia Ukraina. Jadi sekarang sebenarnya normalized, mereka masih cuan dan masih bisa bagi dividen di tahun ini. Terus secara valuation seperti yang aku bilang tadi, yang paling diskon tuh ada Indi yang paling diskon di sini secara valuation. Kita ngelihat dari 5-year average-nya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi yang diapain dong? Ini saham-saham batu bara. Boleh kalau mau jangka menengah ngelihat valuation yang murah itu, makanya Mtrade kemarin ada nitip sendalnya di Indi dulu. Kenapa? Karena diskon valuation lumayan dan teknikalnya oke. Buat saham-saham dari sektor yang lain gimana? Aku mau review dikit aja. Buat sektor yang lain mungkin besok kita akan bahas lebih lengkap di IG Live di Morning Briefing Mtrade. Ini aku ada tambahin dikit ya dari sektor yang lain. Ini BBYB, ini kita tektokin di Mtrade itu udah 3 kali. Ini buy pertama, terus ada jualan, buy kedua, ada jualan, terus ini buy ketiga. Dan ya kita bersyukur sih kita bisa tektokin ini, kayak patternnya tuh rapi banget. Ada yang bilang, oh ini pom-pom nih, enggak pom-pom. Kita benar-benar ngelihat secara teknikal. Dan BBYB ini menjadi salah satu kandidat multi-bagger kita. Multi-bagger tuh saham yang cuannya bisa mencapai 100% atau 3 digit. Ini hampir nih mencapai 3 digit dari jangka menengah dari 23 November kemarin. Makanya kalau jangka menengah ya mungkin secara statistik dari 10 mungkin 5 bener, 5 enggak, ya mungkin 5 bisa profit takingnya dapat cuan dikit, ada yang cut loss gitu. Tapi ada beberapa yang bisa naik sampai signifikan seperti ini. Makanya kalau trading jangka menengah atau dengan strategi super trader tuh mesti sabar. Yang kita hold di sini lumayan signifikan ininya ya naiknya. Nah terus dari sektor yang lainnya bagaimana nih, apa kabarnya TBIG? TBIG hari ini tadi juga aktif dan mulai ada breakout di sini.
Kita lagi nge-watch TBIG atau Tower Bersama potensi breakout 2140, dan kita juga lagi watch untuk TOWR. Aku sebenarnya suka dengan fundamentalnya TOWR ini, dan TOWR ini saham grup Jarum. Jadi kalau teman-teman mau tahu, itu aku ada update di Instagram aku juga ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Ini battle saham grup konglomerasi sepanjang 2023. Mau tahu saham grup Jarum tuh apa aja? Ternyata ada SUPR, RAC, dan juga ya beli Tower dan BBCA yang lagi melantai di bursa. Jadi banyak perusahaan mereka yang tidak melantai di bursa. Dan aku amazed sama grup ini. Aku sempat ngobrol dengan beberapa tim mereka gitu. Itu Tower kok nggak jalan-jalan sih? Ini kan perusahaan bagus gitu loh. Nggak ditarik, nggak digoreng gitu. Kalau mau ngegoreng mah gampang banget mereka ya, mau naikin nggak lah, ngapain gitu. Maksudnya cari duit dari sekedar ini, dari goreng-goreng saham, ya nggak mau ngerugiin retail gitu. Ya sebenarnya retail nggak dirugikan juga sih, bisa diuntungkan juga kalau misalkan digoreng sahamnya, tapi ya nggak mau gitu, cari duit dengan cara itu. By the way, intinya sih sebenarnya TOWR ini secara fundamental menarik. Kita akan bahas di Mfast selengkapnya untuk TOWR secara fundamental bagaimana. Kita akan watch buat trading juga. Pastinya kalau trading secara teknikal kita bahas di Mtrade ID. Nah, selain TOWR dari sektor tawar-tawaran, gimana kabar MTEL? MTEL ini uniknya dia tuh market cap-nya gede, tapi naiknya lumayan cepat, terus jatuhnya cepat juga, kayak saham yang market cap-nya kecil gitu. Belakangan dari sektor yang lain ya, ini Avia juga sama, market cap-nya gede tapi kayak saham market cap kecil gitu, jadi gampang naik gampang dibanting ya. Jadi buat MTEL wait and see dulu ya. Oke, terus sementara itu yang aku update di Mtrade, ada watchlist 1, 2, 3, 4, 5 saham lebih mungkin ya. Ada beberapa saham yang di-update di Mtrade besok jadi watchlist. Dan kita ketemu di morning briefing besok. Sehat selalu semuanya teman-teman. Jangan lupa tanggal 20 Januari itu ada Mfast Start ya. Join di mfast.id/start jam 10 pagi, dan kita ketemu weekend ini buat yang ikut workshop Super Trader. Sehat selalu. Jangan lupa buat member Mtrade dan Mfast juga, kita akan ada seminar fundamental analysis advance untuk investor-investor gede, kita sebut dengan alpha analysis ya. Jadi pendaftarannya kita akan buka untuk teman-teman dari Mfast dan Mtrade dulu, kita umumin di internal. Thank you semuanya, selamat malam, salam profit. Big Bangs nggak jadi, iya lupa. Besok ya, dadah. Besok di morning briefing. Dah, bye. Thank you Starlight. Happy New Year semuanya. Nih ya, coba ya diingat-ingat hari ini ya. Ini tanggal 2 Januari 2024. Ntar dalam sekejap mata udah tahun baru lagi 2025. Jadi saya titip pesannya apa? Mulai prepare liburan lebaran, libur kenaikan kelas, libur akhir tahun. Jangan lupa siapkan liburan. Salam profit, dadah.